Di sepak bola, ada satu jenis penalti yang selalu bikin stadion langsung hening. Bukan karena kerasnya tendangan, tapi karena keberanian di baliknya. Namanya Panenka. Penalti yang kelihatannya santai, tapi risikonya jauh lebih besar dari yang orang kira. Dan di video ini, kita bakal ngebahas kenapa Panenka disebut sebagai penalti paling berani, sekaligus paling berbahaya. Penalti ini kelihatan santai, tapi justru paling berisiko dalam sepak bola. Namanya Panenka. Di adu penalti, satu kesalahan kecil aja bukan cuma bikin tim kalah, tapi juga bisa ngerusak nama pemain selamanya. Kenapa? Karena Panenka itu bukan soal teknik doang, tapi soal mental. Saat pemain lain milih nendang keras ke sudut, Panenka malah mengandalkan keberanian buat ngecoh kiper. Masalahnya, di adu penalti, tekanan itu berkali-kali lipat. Makanya, Panenka sering dibilang sebagai penalti paling nekat, tapi juga paling mematikan. Kalau berhasil, Panenka itu sebenarnya bukan soal keberuntungan. Teknik ini paling efektif kalau kiper punya kebiasaan meloncat lebih dulu. Banyak kiper, terutama di laga besar, lebih milih gambling ke kiri atau ke kanan. Nah, disitulah Panenka bekerja. Saat kiper sudah bergerak, bola tinggal dicungkil pelan ke tengah. Makanya, pemain yang sukses Panenka biasanya sudah mempelajari kiper lawan sebelumnya. Mereka tahu kapan kiper cenderung loncat dan ke arah mana. Jadi, Panenka bukan asal gaya, tapi hasil membaca pola. Satu hal yang paling ditakuti penendang Panenka adalah kiper yang diam di tengah. Karena saat kiper nggak bergerak sama sekali, Panenka kehilangan senjatanya. Bola yang ditendang pelan jadi mudah ditepis, bahkan ditangkap. Itulah kenapa banyak Panenka gagal bukan karena salah arah, tapi karena kiper membaca situasi dengan tenang. Di level sekarang banyak kiper sudah sadar dengan tren Panenka, jadi mereka sengaja menunggu sepersekian detik. Dan di momen itu, semua tekanan balik ke penendang. Menariknya, banyak Panenka gagal bukan karena tekniknya salah, tapi karena kurang tenaga. Banyak pemain terlalu takut bola melambung, akhirnya cungkilan jadi terlalu pelan. Akibatnya, bola nggak punya cukup momentum buat lewat kiper. Padahal, Panenka tetap butuh power yang pas. Bukan keras, tapi juga bukan lemah. Inilah yang bikin Panenka kelihatan mudah, tapi sebenarnya susah banget. Sedikit ragu aja, hasilnya bisa fatal. Berbeda dengan penalti biasa, Panenka yang gagal hampir selalu jadi sorotan. Bukan cuma dikritik, tapi juga dianggap pamer atau meremehkan lawan. Media langsung menghakimi, fans kecewa, dan tekanan mental pemain meningkat. Padahal, satu keputusan ini sering diambil dalam hitungan detik. Itulah kenapa Panenka selalu berada di dua sisi. Kalau masuk, dianggap jenius. Kalau gagal, bisa jadi bencana. Sekarang pertanyaannya, menurut kamu, Panenka itu keberanian luar biasa atau cuma gaya berisiko? Kalau kalian suka tentang fakta sepak bola seperti ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.